Makanya setiap orang punya hodam, hati-hati dari awal, jangan punya perjanjian macam-macam gitu. Karena apa? Sifat manusia itu punya sifat yang paling jelek, satu, bosen. Itulah. Jadi kebosanan itu bisa membuat petaka ke dirinya bagi orang yang punya hodam. Lupa lah segala macam. Kalau dia cinta sama hodamnya, dia ini sayang atau dia benar-benar merawat, pasti otomatis setiap wetonnya atau setiap hari yang tentu, hari-hari tertentu gitu, dia kasih makan, dia kasih minum. Ya sama kan, makhluk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di GLN Misteri. Di kesempatan kali ini kita sama Ki Akbar ya. Ya, Apa kabar Ki? alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, kita di kesempatan kali ini karena di video-video kemarin kita sempat membahas mengenai hodam ya, hodam leluhur. Ini banyak yang respon juga nih Ki. Iya. Alhamdulillah banyak teman juga yang pada nanya. Gitu. Jadi kita bahas lagi. Cuman mungkin kalau kali ini kita lebih spesifik ya di hodam harimau gitu Ki ya. Iya. Ya paling sebelumnya seperti biasa ya teman-teman, buat kalian yang belum bergabung silahkan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami gitu aja sih ya. Nah ini langsung aja nih Ki, hodam harimau. Iya. Nah, ini bisa dijelasin lebih rinci ya Ki ya, seperti apa sih sebenarnya yang sifat-sifat manusia yang disukai sama hodam harimau ini Ki? Kalau masalah sifat, rata-rata semua sih suka aja ya. Namanya hodam itu kan dia bermainnya rasa ya. Bermain rasa, bukan bermain memilih memilih-milih orang juga gitu, bukan. Tetapi dia mencari yang benar-benar mau merawat si hodam tersebut, mau merawat, mau ibaratnya si hodam juga mau mengabdi sama dianya, terus ibaratnya diistimewakan lah. Namanya hodam kan makhluk gitu, seperti itu. Jadi memang sebenarnya nyari yang hubungannya saling ini aja ya, Iya, saling menjaga saling menjaga, saling menyayangi sih sebenarnya. Saling menyayangi. Karena sifat hodam gini ya, sama seperti sifat manusia. Kalaupun kita baik, kita memberi lebih sama si hodam, hodam itu akan memberi lebih juga, bahkan bisa lebih, sangat lebih kepada kita gitu. Baik. Nah ini pertanyaan lagi Ki, cara mendapatkannya Ki. Ya, cara mendapatkan hodam itu kan banyak ya caranya. Dari cara dia membeli, dari cara dia tirakat, atau dari cara maksudnya membeli itu dia membeli dari beberapa paranormal gitu, atau berguru, atau dia cara tirakat, dia bersemedi, dia tirakat gitu, dia menapa gitu kan, pati geninya, atau dia puasanya dengan kuat, insya Allah dia bisa dapat gitu. Tapi harus ada tuntunan. Jangan sampai karena kan ilmu-ilmu seperti itu kan, ilmu tanpa guru kan sesat. Harus ada tuntunannya. Baik. Nah, ini paling lebih mendalam lagi nih kita masuk nih. Iya. Nah, jadi ketika seseorang ini memiliki, katakanlah dia sudah dapat nih ya hodam harimau ini. Nah, ada nggak kemungkinan, bisa nggak dia untuk komunikasi dengan hodamnya ini? Bisa. Jadi kan hodam, dia mendapatkannya gini loh. Dia mendapatkan hodam itu seperti apa gitu. Apakah dia langsung diwujudkan, atau dia mendapatkan hanya cuman sugesti, atau dia mendapatkan hanya tadinya dia berkeinginan, saking dia takutnya sama si guru ya jadi mengada-ngada gitu. Yang mendapatkan benar-benar dia dapat, diwujudkan, ditambahkan, itu namanya hodam, bukan hanya angan-angan, bukan hanya sugesti, bukan hanya ngada-ngada gitu. Itu namanya benar-benar hodam. Jadi seperti ada wujudnya, ada fisiknya, ada energinya, itu hodam. Seperti itu. Baik. Nah, terus Ki, kalau anggaplah ada seseorang sudah memiliki hodam ini ya, sudah dapat gitu ya. Dan dia dia sudah naik ke tingkat selanjutnya, berarti sudah bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, ini ada perlakuan khusus nggak Ki? Ada pastinya. Apalagi misalnya dia udah selesai, misalnya dia dapatnya dari cara tirakat dia ya. Dari tirakat dia puasanya selesai, napanya selesai, segala macam dia udah selesai, dia mendapatkan tuh
si Hodam atau ngikut kan gitu ya, ngikut mendamping ke diri dia. Nah, otomatis ada perilaku istimewa. Ada hari-hari tertentu gitu yang harus dikasih sesuatu apa namanya sesaji. Sesaji. Sesaji itu apa sih? Sesaji itu memang suatu makanan atau hidangan yang diperuntukkan untuk para bangsa jin. Hodam itu kan jin, pendamping gitu kan. Diperuntukkan untuk bangsa jin. Nah, kalau untuk hodam harimau, biasanya dia sesajinya daging. Daging dari daging kambing. Biasanya hanya 7 tusuk. 7 tusuk daging kambing mentah. Nah, kenapa 7 tusuk? Memang ya itu lambangnya seperti itu. Dan juga hodam itu tidak seperti manusia makannya. Dia makan dagingnya, tapi yang dia makan adalah saripatinya. Nanti kelihatan daging yang sudah dimakan sama hodam, yang sarinya sudah hilang, sama daging yang belum pernah dimakan sama sekali. Kelihatan tekstur daging tersebut. Beda ya, bisa dibedain dengan kasat mata ya? Iya, betul. Dan juga itu penyajiannya pun ada hari-hari tertentu. Gitu. Tergantung perjanjian dia dapatnya kapan. Oh, balik lagi komunikasi dengan si hodamnya ini tadi iya, ya? Perjanjiannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sesaji ini kan jadi gini, kan banyak juga orang yang bilangnya punya hodam harimau lah gitu ya. Tapi sesajinya nih cuman minyak, bunga, itu gimana lagi? Makanannya sebenarnya apa sih selain? Nah, kalau hodam harimau itu kan hodam harimau itu suatu apa namanya jin ya yang mengikuti menjelma dari sosok harimau sungguhan atau macan yang ya makhluk hidup aslinya di dunia gitu. Kalau kita bicara hodam harimau ini ada yang ngelempar ya. Makanya ada hodam lewat Ada hodam sepertinya. lewat ya. Iya, Jadi seperti itu. Jadi mengikuti sifat harimau gitu. Dia makannya daging. Kalau dia kasih minyak, kasih kembang mana mau. Itu hodam, beneran hodam atau memang ilusi dia. Oh, Gitu. arahnya ke Atau sana. angan-angan dia atau ngada-ngada dia. Ya kalau dikasih minyak ya yang ada kolesterol hodam. Kasihan gitu hodam Jadi ya. memang ya macan hodam makannya daging ya ya? daging. Iya. Gitu. Ya logikanya aja kita coba apa namanya? Minyak macan kita kasih minyak wangi. Mau nggak dia? Kan nggak mau. Kita kasih kembang kan nggak mau. Ya mau dia susuknya ya itu daging. Tapi yang dia makan saripatinya gitu. Kita hanya siapkan di sesaji itu aja ya, Ki. Siapkan sesajinya saja. Nah, terus kalau kayak minumannya gitu, Ki, kopi apa itu Nah, itu ada rokok segala macam itu gitu. untuk leluhur-leluhur yang lainnya. Mungkin dia peruntukan kan untuk ya bukan hanya si hodam ini aja, mungkin untuk sesaji atau persembahan ke leluhur yang lain gitu. Namanya orang tua kan pasti ada kopinya, ada rokoknya, leluhur yang lainnya. Tapi ya yang paling dihususkan, dikultuskan itu ya si hodam macan itu harus ada sesaji sate mentah itu. Jadi seperti itu. Baik. Nah, kembali lagi, Ki. Ini sesaji gitu ya. Terus dia berkomunikasi. Ini perlu ruangan khusus atau gimana, Ki? Oh, itu perlu. Kita misalnya punya hodam, bener-bener hodam apa harimau ya. Kita pun harus punya ruangan khusus atau kamar khusus kita ritual saat hari-hari tertentu. Gitu. Itu yang nggak boleh diganggu sama siapapun. Nggak boleh diganggu sama anak, istri atau siapapun, adik. Ya itu khusus buat kita ritual, buat kita komunikasi, buat kita ya ibaratnya apa namanya? Kita ibaratnya muhasabah, kita bercerita. Karena hodam itu kan pendamping bisa seperti teman. Jadi kita keluh kesah atau apa, kita cerita, sharing sama dia. Seperti itu. Berarti manfaatnya sebenarnya sama kayak kita punya sahabat aja ya, Ki? Iya, kayak punya sahabat. Nah, terus kalau itu kan dari manfaatnya, Ki. Dari efeknya, Ki. Ini ada efeknya nggak ke si manusianya gitu ya? Kan ada hodam harimau itu, jadi efeknya ada membawa keburukan dan ada yang membawa kebaikan. Dia baiknya apa? Baiknya itu positifnya setiap kita ketemu sama partner bisnis atau apa, kita punya wibawa. Kita ibaratnya seorang pemimpin, kita punya wibawa kepemimpinan, punya karismatik yang tinggi, punya aura yang disegani. Itulah baiknya gitu. Auranya lebih disegani lah. Atau orang yang
tadinya mau marah sama kita, melihat kita jiper langsung, kalau bahasa sekarang itu jadi down karena melihat aura kita, pancaran kita itu berupa yang aura yang punya wibawa tingkat tinggi. Beda ya, kelihatannya beda ya. Dan negatifnya apabila tuh hodam tidak terawat, kalau benar-benar ya nggak kerawat, ya efek negatifnya akan membawa hancur diri kita sendiri. Jadi kita marah-marah tanpa sebab, jadi emosi tanpa sebab, itu udah gangguan sebenarnya. Gitu. Jadi ya pokoknya yang saya bilang dari awal, kalau kita baik sama hodam, kita memperlakukan istimewa, dia akan memberikan imbal baliknya yang lebih istimewa juga kepada kita. Kalau kitanya nggak istimewa, cuma maunya doang, sama dia ntar imbal baliknya jelek, negatif ke diri kita gitu. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman Galen Misteri ya. Ya jangan cuma pengen punya tapi nggak dirawat gitu. Pertama, kedua ya kembali lagi cara mendapatkannya. Jadi carilah guru yang kompeten dalam bidang ini, guru yang benar-benar guru ya. Itu teman-teman ya. Karena kan mendapatkan hodam itu ada 3. 1, dia mendapatkannya dengan cara tirakat yang saya bilang, dengan cara menggali. 2, membeli. 3, dia cuman berangan-angan, jadi seakan-akan diri dia punya hodam gitu kan. Terus 4, dia takut lah sama gurunya. Yang dimaksud takut sama gurunya misalnya, maaf gitu ya, di dunia pencaksilat. Nah, ketika di dunia pencaksilat kan dia ada tuh kadang, nih saya kasih hodam. Nah, tiba-tiba kesurupan, wow. Itu benar dia surupan hodam, apa yang dia ini kasih dari gurunya, atau si anak murid ini malu atau takut sama si gurunya. Ya tinggal kita kaji di situ, kelihatan lah. Atau acting aja. Kelihatan di mana orang itu punya hodam dan di mana orang yang nggak punya hodam. Kelihatan banget dengan kasat mata. Kelihatan banget gitu. Jadi seperti itu. Nah, gitu teman-teman ya, diperhatikan dulu ya, apakah benar punya atau cuma sekedar nakut-nakutin. Misalkan ketemu di jalan gitu ya, ketemu di jalan Anda berantem dengan lawan Anda, terus lawan Anda pura-pura gitu, masukkan hodam macan gitu ya. Nah itu lihat dulu tuh benar enggaknya tuh. Ya. Nah terus paling ini kalau misalkan kan kita tadi sudah merawat, melakukan khusus segala macam. Nah, efek untuk ke badan kita sendiri, maksudnya ada nggak sih penyakit atau apa gitu, Ki? Kalau penyakit ya itu kan kembali ke kebaikannya kita gitu. Kalau kita baik dan tidak akan hodam itu mengasih keburukan ke kita. Tapi kalau kitanya kitanya juga lupa, kitanya juga sengaja melupakan dia, ya itu otomatis misalnya kita udah bosan ya hodam ini, tapi kita cuekin. Harusnya kan diputuskan, kamu jangan ikut saya lagi. Nah, diputuskan. Awalnya dia dapetnya seperti apa? Entah dia beli dari guru, entah dia belajar, entah dia tirakat. Nah, awalnya dulu putuskan. Makanya setiap orang punya hodam, hati-hati. Dari awal jangan punya perjanjian macam-macam. Gitu. Karena apa? Sifat manusia itu punya sifat yang paling jelek, 1, bosen. Itulah. Jadi kebosanan itu bisa membuat petaka ke dirinya bagi orang yang punya hodam. Lupa lah segala macam. Kalau dia cinta sama hodamnya, dia ini sayang atau dia benar-benar merawat, pasti otomatis setiap wetonnya atau setiap hari yang tentu, hari-hari tertentu gitu, dia kasih makan, dia kasih minum. Ya sama kan makhluk dia. Kalau dia benar-benar udah bosan, udah apa, dia cuekin, nah itulah nanti imbal baliknya ke dirinya. Entah dia nantinya maaf gitu punya penyakit yang aneh-aneh, entah dia marah aneh-aneh kan gitu. Jadi, sebenarnya mungkin hanya cara hodam berkomunikasi dengan dia. Iya, negur lah, ibarat tegur. Cuman orangnya kadang yang mungkin nggak ngeh ya, Ki ya. Orangnya nggak ngeh. Makanya jadi makanya kalau punya hodam itu jangan sembrono, jangan, ya sebenarnya punya hodam itu nggak penting-penting banget sih, buat apa gitu zaman sekarang, buat apa? Jaga diri kan sebaik-baiknya penjaga, sebaik-baiknya pelindung ya Allah kan. Ya itu buat apa? Kalau zaman dulu, di zamannya ibaratnya kita ke zamannya kerajaan, zamannya
perang kayak perang-perang zaman Majapahit, Pajajaran itu wajib kita punya. Karena buat Bala tentaranya juga kan ada dari jin ya kan. Ya itu buat perang. Kalau sekarang mah ya udahlah, buat apa, kan udah agama kita juga udah mengajarkan kan gitu. Walaupun saya juga sebenarnya punya hodam, tapi saya awal dapat hodam tersebut saya nggak punya perjanjian macam-macam. Makanya alhamdulillah nggak ada efek ke badan saya. Baik. Jadi Gitu. cukup jelas ya teman-teman GLN Mystery ya. Nah, kalau untuk memang yang nggak penting-penting banget gitu ya. Betul, nggak penting-penting banget buat apa. Takutnya bukan apa-apa, takutnya Anda lupa merawat gitu Nah, teman-teman. itu dia. Sama kayak Anda punya anak Macan lah, Anda punya pacar lah gitu kan. Anda lupa nih nggak ngabarin, nggak telepon apa, nanti ujung-ujungnya ribut ya. Begitu simpelnya gitu. Iya, simpelnya gitu. Ya seperti Anda miara macan lah. Nah, Macan nggak dikasih makan. Otomatis ketika mau nyapa karena dia lapar, karena dia udah kurang perawatan, kurang dielus, kurang segala macam, otomatis ngelukain kita kan. kita. Sama dia negurnya gitu. Karena apa? Ini apa? Ngebuktiin bahwasan gue masih sayang sama lu coba dong gitu. Istilah kasarnya. Benar-benar harus aware ya gitu ya kita aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Apalagi ya yang perlu dibahas ya, paling dari segi maksudnya gini Ki, kan kayak menyinggung tadi soal pencak silat juga sih ya. Itu memang ada kemungkinan ke sana ya Ki ya. Ya kemungkinan memang ada aja gitu kan, beberapa perguruan pencak silat ada aja yang seperti itu, yang memberi hodam-hodam gitu kan, dan juga ada juga yang murni pencak silat bela diri tenaga dalam itu ya yang enggak gitu. Tapi enggak semuanya pencak silat ngasih ini, harus benar-benar ditegaskan nih, enggak semua pencak silat itu memberikan anak buahnya atau muridnya itu ngasih hodam, enggak gitu. Jadi yang benar-benar pure bela diri pencak silat ya pencak silat. Nah, karena saya juga kan dari pencak silat. Nah, itu iya. Gitu. Gini Ki, ini kalau misalkan orang diberikan hodam gitu ya, atau misalkan dia mendapatkan hodam macannya ini boleh beli. Iya. Nah, ini apakah perlu katakan media khusus, tempat khusus gitu? Ya Misalkan biasanya batu ada. atau barang apa Iya gitu? biasanya ada. Biasanya ada. Ketika dia beli nih di salah satu dukun atau paranormal, nih kamu hodam kamu macan, tapi tempatnya di batu cincin ini, gitu. Biasanya beli itu, kembali lagi ke awalnya. Ini hodam maunya berapa tahun atau berapa lama ikut sama dia, itu bisa. Gitu. Tapi bener hodam nggak atau permainan sugesti si dukun atau si paranormal tersebut. Makanya itu harus dibuktikan. Yang namanya bener-bener hodam ya dia punya wujud jirim atau zohirnya. Ada ya. Iya ada wujudnya, bukan ibaratnya saya kasih nih kayak misalnya saya ngasih Mas Denny nih, ini cincin ini ada hodamnya. Tapi saya bermain sugesti, seakan-akan biar mengirim ke alam bawah sadar Mas Denny bahwasannya di batu ada isinya. Jadi kan percaya kan karena saya sudah kirim sugesti kan. Nah, seperti itu. Makanya dibuktikannya berdua di kamar gitu biar misalnya ada yang pengen lihat nih saya hodamnya ini seperti apa gitu kan. Betul. Iya. Kayak gitu, jangan sampai mau dibodohi juga sama oknum-oknum seperti itu. Nah, itu takutnya. Kembali lagi teman-teman, cari guru yang kompeten, cari guru yang memang benar-benar bisa mengerti, bisa memberi pengertian dan bisa membuktikan. Itu yang paling penting. Membuktikan. Karena buktinya ingat, satu lagi ingat buktinya itu bukan sugesti. Iya. Itu. Yang bukan dicuci otak kita, dikirimkan sugesti lewat alam bawah sadar. Biasanya orang-orang awam itu gampang tersugesti sama oknum-oknum seperti itu. Jadi ketika dia kan awam nih, saya pengen punya hodam macan tapi saya pengen wujudnya. Barulah dikirimin sugesti, terus dicuci. Ketika dia masuk ke kamar ritual berdua, dia nggak ngeliat apa-apa karena dia udah sugesti, dia sudah menggambar di otak dia, di alam bawah sadarnya, dia melihat dan meyakinkan kepada yang lain. Gitu. Iya. Jadi ya itu tadi ya, karena sugesti dan pembuktian ini beda teman-teman. Jadi beda. Apa ya hati-hati ya, kalau nggak penting-penting banget sih jangan gitu aja. Iya, zaman sekarang apa sih, buat apa gitu. Hodam itu buat apa? Baik. Nah ini masih banyak juga teman-teman yang bakal kita kupas ya mengenai hodam. Ini hodam harimau di Facebook di video sebelumnya juga video tentang hodam leluhur, silakan lihat lagi. Itu ada pertanyaan juga mengenai kayak hodam burung cendrawasih lah gitu kan. Banyak sih macam-macam. Itu macamnya apa? Nanti kita akan buatkan video lagi teman-teman ya.
kita akan khusus buatkan video. Mudah-mudahan juga nanti Ki Akbar ada waktunya ya Iya, bisa insyaallah. bantu jelasin di GLN lagi teman-teman. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Kalau Anda punya pertanyaan mengenai hodam harimau khususnya, silakan Anda tulis di kolom komentar. Kita akan coba jawab nanti ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Ki, terima kasih Iya, sudah main sama-sama. ke GLN Misteri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam rahat.